Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nabi Isa alaihi salam turun dari langit ketika tentara Imam Al-Mahdi dalam puncak kepungan Dajjal dan mereka tidak dapat keluar dari kawasan Baitul Maqdis. Ketika itulah datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Seperti apa yang telah disebutkan dalam sejarah bahwa Nabi Isa alaihi salam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit supaya beliau selamat dari kepungan orang-orang Yahudi yang mau membunuh beliau. Orang-orang Yahudi marah kepada Nabi Isa karena beliau banyak menegur penyelewengan umat Yahudi, yang mana umat Yahudi ini telah merubah-rubah kitab Taurat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Selain dari itu, mereka juga menuduh bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seorang anak haram yang lahir dari perzinahan Siti Maryam dengan seorang lelaki Bani Israel. Sudah tentu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam dan ibu beliau Sayyidatuna Maryam itu tidaklah benar, karena Nabi Isa alaihi salam adalah lahir dari perancangan, kehendak, bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarahan mereka, yakni kaum Yahudi, terhadap teguran yang dibuat oleh Nabi Isa alaihi salam adalah dari sebab kesombongan mereka. Karena di antara alamat orang sombong itu ditagur kada mau, bahkan nang salah pun ditagur, ia kada mengakui jua kesalahan. Bahkan orang nang salah dengan kesombongan hatinya, ketika diberi arahan dia akan menjawab walaupun jawabannya salah pula. Jadi banyak hal-hal yang menjadikan seorang manusia itu berhati sombong atau takabur, terlalu baik rupa bila kada memikirkan, merasakan bahwa itu semua karunia Allah, bisa juga maulah hati itu rasa hebat. Dan ketika tetamu orang nang tak kurang paruna pada seorang, lalu menganggap orang itu rendah, pangkal gagah, bisa juga dengan sebab sugih tapi lupa bahwa kesugihan itu semata-mata karunia sekaligus ujian dari Allah. Mauji hambanya bersyukurkah kada, bertambah parakkah kada lawan Allah, atau bertambah jauhkah dari Allah Ta'ala. Bisa juga nang bangaran sugih itu maulah manusia sombong. Habis itu pulang kemuliaan ataupun berupa jabatan dunia, bila kada berilmu dan kada mengamalkan ilmu agama, bisa juga jadi sombong hanya karena pangkat duniawi. Nah, habis itu pulang keturunan orang mulia, abah umma orang mulia, kai nini orang mulia, bisa juga maulah sombong. Lamun seorang kada bersyukur atas kurnia Allah, dan lamun seorang kada mengenal apa yang diwajibkan Allah. Karena yang diwajibkan Allah itu kan diantaranya kaji lawan gawi. Nang dikaji nang wajib,
kemudian nang sunat, nang digawi, nang wajib lawan nang sunat, nang haram ditinggalkan. Jadi biar keturunan orang suci, munsa orang ini orang nang kada suci, orang nang banyak melanggar perintah Allah, nah itu malahan menodai turunan-turunan nang suci itu. Biar turun temurun orang maksiat, ada tibak turunan, tibak cucu kah, tibak buyut kah, nang jadi orang alim, orang soleh, maka dengan sebab itu baguslah jadinya tutus nang di atas. Nah asalnya orang banyak katuju tabulik ujar orang, untung si anu tuba anak sing baikan anaknya, walaupun kawitannya kakak itu aja jua. Mun arwah kainya tuh jar orang kada baik tapi cucunya baik, maka nang rusak-rusak dari tutus itu jadilah harum dan tertutupilah aib segala tutus nang kurang baik, segala atasan indung-indung nang kurang baik, dengan sebab ada nang di bawah itu orang nang baik. Walaupun di akhirat masing-masing nah itu mendapat ganjaran sesuai amal. Akan tetapi dengan sebab turunan nang di bawah ini banyak beramal soleh, kada mustahil indung-indung nang sudah kena siksa di kubur jadi kurang siksanya. Tapi sebaliknya orang nang baik-baik lalu pada akhirnya ada tibak bawah nang kada baik, maka itu akan mencemarkan nama indung-indung nang baik itu. Nah jadi macam-macam sebab seseorang itu bisa sombong. Orang berilmu tapi kada menyusuri, kada mendalami, kada merasakan sedalam-dalamnya bahwa ilmu itu kurnia Allah, bisa juga jadi sombong. Apalagi muntatamu orang nang jahil. Dan rasa iri hati kaum Yahudi terhadap beberapa mukjizat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Nah di antara mukjizat Nabiullah Isa itu, di antara mukjizat sidin menghidupakan orang mati, habis itu pulang maubati atau menyembuhkan orang nang buta dan sebagainya dari kelebihan Nabiullah Isa. Sama halnya dengan golongan Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah yang diizinkan oleh Allah tinggal beberapa waktu di atas bumi ini. Lalu apabila sampai waktunya Allah mengangkat kembali anaknya ke atas langit. Nah, Allah berisi anak. Nah berarti bila Allah berisi anak bisa berisi bini itu. Bila berisi bini, berisi anak, otomatis berisi mintuha atau berisi ipar. Apalagi makin banyak ipar, makin banyak juga berisi kamanakan. Lalu apabila sampai waktunya Allah mengangkat kembali anaknya ke atas langit, golongan ini juga tidak benar. Dan golongan Nasrani yang terikut-ikut dengan Yahudi lalu turut mengakui pula bahwa memang sebenarnya Nabi Isa lah yang disalib itu, juga tidak benar. Jadi yang benar dalam hal ini hanyalah kaum muslimin yang mengatakan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihi salam adalah dari kesan atau dari bekas tiupan malaikat Jibril alaihi salam terhadap Sayyidatuna Maryam. Dan Nabi Isa alaihi salam adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya yang kemudiannya diangkat oleh Allah ke atas langit ketika beliau dikepung oleh Yahudi dan setelah beliau diserupakan dengan salah seorang sahabat beliau. Jadi sahabat beliau inilah yang disalib itu.
Nabi Isa alaihi salam telah diserupakan dengan seorang Yahudi yang mengepungnya. Lalu Yahudi itu yang ditangkap dan disalib. Ini ada pendapat demikian. Dan pada satu riwayat lain, Nabi Isa diserupakan dengan seorang sahabat beliau yang bersedia untuk dibunuh, tetapi dijanjikan masuk surga oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Lalu sahabat Nabi Isa inilah yang ditangkap dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit dan umur beliau ketika itu hanyalah 32 tahun saja. Ada pendapat yang menyebutkan 33 tahun, ada pendapat yang menyebutkan 32 tahun, artinya kada berjauhan juga tuh. Antara 32 atau 33 tahun itu jaka surusi usia kada jauh. Habis itu jaka rupa kada jua ngalih dipinandui antara orang umur 32 lawan orang umur 33. Nang jauh tu nang satu umur 14, nang satu umur 32 jauh hair rupaan sudah. Jadi Nabi Isa alaihi salam belum wafat dan beliau nanti akan turun semula ke atas muka bumi ini untuk membantu Imam Al-Mahdi membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan memusnahkan keseluruhan orang-orang Yahudi yang ada di dunia ini, sehingga tidak tersisa satu orang pun dari Yahudi terkecuali dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan turun dari atas langit dengan diapit oleh dua orang malaikat, dan beliau akan turun di sisi menara putih sebelah timur Damsyik, Suriah. Damsyik garis miringnya Damaskus. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut, idza ba'asallahu al-masih ibn maryam fayanzilu indal manaratil bayda'i syarqiyya dimashq baina mahruzataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Artinya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Beliau turun di sisi menara putih sebelah timur Damsyik atau Damaskus, Suriah, dengan memakai pakaian yang dicelup dengan celupan kuning, maksudnya dengan pakaian yang berwarna kuning. Dan beliau meletakkan kedua tapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat tersebut. Ya, kanan kiri sidin malaikat nang maapit. Apabila beliau menundukkan kepalanya, seakan-akan ada air yang terjatuh dari mukanya. Ituan sidin batunduk, kayak ada banyu nang bening bersih, seakan-akan titikan mulai muhasidin. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya, seakan-akan berjatuhan butiran-butiran putih laksana mutiara. Jadi maksud ungkapan ini ialah menunjukkan saking eloknya rupa Nabi Isa, saking indahnya pakaian nang sidin pakai. Menurut sebahagian ulama pula, Nabi Isa alaihi salam akan turun di Baitul Maqdis, bukan di Damsyik. Walau bagaimanapun, Imam Al-Barzanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini, dihimpunakan sidin, dengan menyebutkan bahwa permulaan turunnya Nabiullah Isa alaihi salam adalah di Damsyik. Setelah zuhur sidin turun. Kemudian beliau pergi ke Baitul Maqdis dan menemui Imam Al-Mahdi ketika sedang sembahyang subuh keesokan harinya. Jadi kan ada ulama berpendapat di Damsyik, ada juga di Baitul Maqdis turunnya.
Jadi Imam Al-Barzanji beliau menyebutkan hari pertama beliau turun setelah zuhur itu turunnya di Damsyik atau di Damaskus. Nah, keesokan subuhnya hanyar Nabiullah Isa ke Baitul Maqdis ketika Imam Mahdi hendak memimpin sholat fardu berjamaah subuh. Pada waktu sahur malam itu, maksudnya pada waktu lewat tengah malam di malam itu, yakni sebelum subuh, tentara Imam Al-Mahdi mendengar satu seruan suci dari atas langit, mendengar suara orang basaru oleh pihak langit yang mengatakan telah tiba pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ini suara yang didengar oleh tentara Imam Al-Mahdi dari pihak langit. Seruan ini dengan jelas dapat didengar oleh sekalian tentara Imam Al-Mahdi, sehingga apabila masuk waktu sembahyang subuh dan setelah selesai azan, masuk waktu sembahyang subuh, azan, tuntung azan sembahyang sunat, sebelum subuh lalu iqamat, Imam Mahdi maju ke depan cagar jadi imam sidin. Ketika Imam Mahdi hendak takbiratul ihram, hendak mengucap takbiratul ihram, tiba-tiba dari salah seorang makmum terdengar suara yang berkata, silahkan maju ke hadapan wahai Ruhullah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Berdiri sudah, dengan siap sudah, hendak bausolli, hendak mengangkat takbir pertama, pas mendengar suara dari pihak makmum, silahkan maju wahai Ruhullah, maksudnya silahkan maju wahai Nabiullah Isa. Nah, jadi Imam Mahdi mendengar perkataan ini, beliau dengan segera berundur ke belakang, memberi isyarat, mempersilahkan Nabiullah Isa untuk menjadi imam sembahyang subuh berjamaah. Lalu Nabi Isa alaihi salam meletakkan tangan beliau di atas dua berikat Imam Mahdi sambil berkata, bahaya Imam Mahdi bondur, jadi Nabi Isa di jamak Nabi Isa gitu. Sambil berkata, teruslah engkau menjadi imam. Lalu Imam Mahdi pun menyelesaikan sembahyang subuh itu dengan sempurna. Jadi tetap Imam Mahdi nang jadi imam sembahyang subuhnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subha idz nazala alaihim Isa ibn Maryam as-subha faraja'a dzalikal imamu yanqusu yamsil qahqara liyuqaddima Isa yusalli fayad'u Isa alaihi salam yadahu fi katifaihi summa yaqulu lahu qaddim fasalli fa innaha laka uqimat wa yusalli bihim imamuhum. Ketika imam mereka, yakni Imam Al-Mahdi, telah maju ke hadapan untuk menjadi imam sembahyang subuh, tiba-tiba turunlah, maksudnya datanglah Nabi Isa alaihi salam. Lalu Imam Al-Mahdi mencoba berundur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi Isa alaihi salam menjadi imam pada sembahyang subuh tersebut. Maka Nabi Isa alaihi salam meletakkan tangan beliau di antara dua berikat Imam Al-Mahdi sambil berkata, teruslah engkau menjadi imam karena sembahyang ini telah diiqamatkan untuk supaya engkau yang menjadi imamnya. Sembahyang subuh ini diiqamatkan cagar pian yang jadi imam, ujar Nabiullah Isa. Maka Imam Al-Mahdi pun bermaju sidin meneruskan menjadi imam sembahyang subuh tersebut dengan sempurna. Setelah sembahyang subuh ini berlakulah penyerahan kuasa dari Imam Al-Mahdi kepada Nabiullah Isa alaihi salam, seperti apa yang disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mukhtasar halaman 52. Qaulul Mukhtasar adalah karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Qaulul Mukhtasar karangan Datu Kelampayan
Hashimiyun yadfa'ul khilafata ila Isa bin Maryam. Artinya di antara sifat Imam Al-Mahdi itu beliau seorang Hashimi, keturunan Bani Hashim, yang menyerahkan khilafah kuasa kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini kan di antara sifat Imam Mahdi, kebersihan hati sidin, kelembutan sidin. Amun ini jaga kawat mulai jadi berkuasa, ya jaga kawat sampai mati ya. Kalau jangankan menyerahkan kekuasaan, nang nyata diguyang gin, kada hendak rabah seumpama. Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi. Ini tajuk berikutnya. Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dan bangsa Yahudi. Jadi setelah diserahkan oleh Imam Mahdi kekuasaan kepada Nabiullah Isa, Imam Mahdi tetap berjuang bersama Nabiullah Isa alaihi salam. Lokopang imbah menyerahkan sidin bapatak kada. Mengkaya kita imbah menyerahkan sesuatu bisa berhilang sama sekali. Setelah itu Nabi Isa alaihi salam mengajak tentara Imam Al-Mahdi untuk menyerang Dajjal. Apabila Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, maka hilanglah segala kekuatan dan kesaktiannya. Hilang sama sekali sudah. Zaba kama yazubul milhu fil ma'i. Luluhlah atau larutlah Dajjal seperti luluhnya garam di dalam air. Uyah diharu kada lalu lagi uyahnya. Itulah perumpamaan lenyapnya segala macam kekuatan dan kesaktian Dajjal. Maksudnya tadi hilanglah segala kekuatan dan kehebatan Dajjal karena Dajjal sendiri tahu bahwa Nabi Isa bin Maryamlah yang akan membunuhnya. Di dalam kitab Al-Isya'ah, Imam Al-Barzanji ada menyebutkan bahwa Dajjal ini walaupun ia telah mengetahui bahwa ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, namun ia sempat juga membuat hilah, membuat tipu daya untuk menipu atau mengelabui Nabi Isa alaihi salam. Tetapi tipu dayanya sudah tidak berarti lagi. Imam Al-Barzanji menyebutkan kayak Pak Dajjal ini hendak menipu Nabiullah Isa. Ketika Dajjal mula melihat Nabi Isa alaihi salam, yaitu berlalu 3 jam sesudah terbit matahari, dan ini bukan waktu sembahyang subuh lagi, malahan waktu sembahyang duha. 3 jam setelah terbit matahari. Jadi Mbah Dajjal melihat Nabi Isa, ia cepat-cepat berkata kepada tentaranya supaya Nabi Isa kada mengira, supaya Nabi Isa ini menyangka inya bukan Dajjal. Nah, tapi Nabi Isa tahu sudah keadaan Dajjal itu. Mbah melihat Nabi Isa langsung berucap lawan tentaranya, aqimus shalah. Artinya, wahai tentaraku, iqamatlah sekarang. Suruhnya iqamat. Kita mau mendirikan sembahyang berjamaah bersama Nabi Isa, ujar Dajjal. Nah, di sini kecerobohan Dajjal itu mengena inya dasar hendak dibunuh oleh Nabi Isa. Lalu Dajjal berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Nabiullah, telah diikamatkan untuk kita sembahyang berjamaah, ujar Dajjal. Wahai Nabi, nih hanya imbah kamat kita pacang sembahyang berjamaah, ujar si Dajjal. Dengan perkataan itu, Dajjal seakan-akan menunjukkan iltizamnya dengan sembahyang supaya Nabi Isa alaihi salam menyangka bahwa ia ini bukan Dajjal yang dicari-cari oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, maka sebenarnya tipu daya Dajjal ini sangatlah lemah sekali dan menunjukkan kebodohannya tentang waktu ibadah sembahyang itu sendiri. Sembahyang apa yang mau dikerjakan oleh Dajjal? Padahal ketika itu sudah berlalu 3 jam dari terbit matahari, lebih kurang pukul 9 pagi. Hendak membuang bakas, cuma kada tepat lagi waktunya sudah. Pukul 9 pagi menyuruh anak buah kamat. Bayi melihat Nabi Isa, disuruhnya pulang Nabi Isa jadi imam sembahyang. Sembahyang nampak jam 9 pagi berjamaah diikamatkan pulang.
Nah, ini menunjukkan bahwa Dajjal itu menampakkan kebodohannya dalam waktu sembahyang. Inya berpura-pura seakan-akan inya tuh orang nang rajin sembahyang, tapi dengan jelas kebodohannya itu telah dibaca, khususnya oleh Nabiullah Isa. Jam 9 pagi menyuruh buhan tentara iqamat, sedang bahabar lawan Nabi Isa. Sudah iqamat jagar kita sembahyang berjamaah pukul 9 pagi. Nah, ini menunjukkan bahwa Dajjal itu tidak mengetahui waktu sembahyang fardu do. Total inya kada tahu waktu sembahyang fardu. Nabi Isa memang telah mengenali Dajjal mengikut sifat-sifatnya yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau tidak dapat ditipu oleh Dajjal, dan beliau tidak ragu-ragu menjawab ucapan Dajjal itu. Mbah mendengar Dajjal hendak berulah tipu daya, Nabi Isa alaihi salam menjawab, "Ya adu Allah, za'amta annaka rabbul alamin, faliman tusalli? Inna li fika darbatan lan tasbiqani biha." Wahai musuh Allah, ujar Nabi Isa, engkau telah mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan semesta alam ini, maka engkau hendak sembah siapa lagi? Ikam salawasni sudah bakaku Tuhan, ujar Nabi Isa. Imbah tak lihat aku, kenapa? Maka ikam menyuruh anak buah ikam iqamat, hendak sembahyang berjamaah, maka ikam bakaku Tuhan sudah. Siapa nak ikam sembah? Maka ikam sudah jadi Tuhan, ujar Nabi Isa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa aku akan membunuh engkau dengan satu tikaman yang tidak mungkin engkau terlepas daripadanya, dan tidak mungkin engkau terlebih dahulu membunuhku. Jika pada dahuluan tetap terdahulu aku, jan Nabi Isa menikam. Secepat-cepatnya ikam menikam, lebih cepat aku lagi, karena aku diperintah oleh Allah. Ketika inilah Dajjal mencoba untuk melarikan diri, namun usahanya itu sia-sia saja. Ia akan ditikam oleh Nabi Isa alaihi salam dengan sebilah lembing yang tajam yang dibawa Nabi Isa turun dari langit. Lembing itu akan mengenai ulu hati Dajjal yang menjadikannya terus tersungkur hingga mati. Seandainya Nabi Isa alaihi salam tidak membunuhnya dengan lembing itu, Dajjal pun akan mati juga karena takut melihat Nabi Isa alaihi salam. Garis bawahnya, karena memang Nabi Isa yang ditakdirkan Allah membunuh Dajjal. Dajjal akan luluh dan semua anggota badannya akan meleleh jatuh ke bumi karena sangat takutnya apabila ia berhadapan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal ini di suatu tempat yang bernama Babul Lud, dekat Baitul Maqdis. Setelah berlalu 3 jam dari terbitnya matahari di hari kedua beliau turun dari langit. Nah, umur Nabi Isa imbah turun mulai langit ke bumi masih ada 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dajjal ini dibunuh Nabi Isa itu baru hari kedua setelah Nabi Isa turun dari langit, Bu Aib. Sedangkan imbah Nabi Isa turun dari langit umur Sidin sampai 40 tahun. Nah, waktu Sidin turun umur Sidin seperti waktu diangkat 32 tahun. Jadi tambah 40 tahun, berarti umur Nabi Isa itu sampai 72 tahun. 72 tahun umur Nabi Isa. Dajjal mati hari kedua setelah Nabi Isa turun, berarti waktu itu umur Nabi Isa masih 32 tahun. Nah, kemudian lagi daripada itu, apabila Dajjal telah mati, Nabi Isa alaihi salam akan meneruskan jihadnya dengan dibantu oleh Imam Al-Mahdi dan tentaranya. Mula-mula Nabi Isa alaihi salam akan membunuh tentara-tentara yang setia kepada Dajjal. Imbah indungnya mati, lalu nang dibunuh Nabi Isa dan Imam Mahdi serta tentara Buhan Sidin,
itu orang-orang atau tentara-tentara yang setia kepada Dajjal yang terdiri dari 70.000 orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Tibak Yahudinya 70.000, pengikut setia Dajjal, tentara-tentara Dajjal. Lain pada Yahudi, kada kehitungan lagi, sudah banyaknya. Mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa di kawasan Baitul Maqdis, sehingga tidak tinggal seorang jua pun di kalangan mereka kecuali akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dan tentara Sidin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimun al-yahud hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulu al-hajaru wasyajaru ya muslim hadha yahudiyyun khalfi ta'al faqtulhu illa al-gharqat fa innahu min sajaril yahud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan berlaku kiamat sehingga kaum muslimin membunuh sekalian kaum Yahudi. Apabila kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan pohon kayu, maka batu dan pohon kayu itu akan berkata, wahai orang Islam, inilah orang Yahudi ada di belakang ulun, nya bapatak pohon kah batu kah berucap, ni ada orang Yahudi berpatak di belakang ulun, kemarilah dan bunuhlah ia, kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad semacam pohon yang berduri, karena sesungguhnya pohon ini adalah dari pohon Yahudi, oleh sebab itu ia melindunginya. Bila berlindung di belakang pohon gharqad, aman orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Hadis ini menjanjikan kemenangan yang sangat besar kepada kaum muslimin dalam memerangi orang-orang Yahudi. Jadi walaupun orang-orang Yahudi merancang dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh orang Islam di Palestina dan tempat-tempat yang lainnya, namun akhirnya kaum Yahudi akan binasa juga dalam kepungan umat Islam. Umat Islam akan membunuh dan menghapuskan semua kaum Yahudi yang ada di permukaan bumi ini, dan umat Islam akan ditolong oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, ya seperti batu dan pohon kayu akan memberi pertolongan kepada mereka. Namun sebelum masa ini tiba, tentunya banyaklah ujian-ujian berat yang menimpa kaum muslimin, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di negara-negara Islam yang ada di timur sana. Sebelum masa ini tiba, tentulah berat, besar penderitaan yang mereka alami sebagai bentuk ujian keimanan tauhid daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, nyawa pun mereka korbankan asal kada menggadaikan iman, asal kada mengorbankan iman ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang Yahudi akan dibunuh, begitu juga orang-orang Nasrani kecuali yang masuk Islam di kalangan mereka. Maka ia akan selamat dari pembunuhan Nabi Isa, Imam Mahdi dan tentara-tentara kaum muslimin di zaman itu, di masa itu. 21:44, belum lagi jam 10. Selain dari dibunuh, orang-orang kafir tidak menghirup nafas Nabi Isa alaihi salam. Apabila terhirup, ia akan mati dengan seketika. Jadi ada orang kafir nang berislam di masa itu. Bila mau orang kafir tu kada hendak berislam, kada mau berumur tu di dunia ni, jarak nang kaya apapun, karena inya keras di dalam kekufurannya atau kekafirannya, jarak kaya apapun jauhnya, bila terhirup udara ataupun nafas Nabi Isa, seketika inya tu mati.
Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata wa nafasuhu yantahi hatta yantahi tarfuhu. Orang kafir, ujar Nabi, tidak dapat menghirup angin nafas Nabi Isa alaihi salam. Kalau dia terhirup, ia akan mati. Sedangkan nafas Nabi Isa alaihi salam itu dapat dirasakan dari jarak sejauh mata beliau memandang. Jarak sejauh mata memandang. Sampai mana ada talindung. Jadi jika sidin mahambus hinak, misalnya sejauh mata memandang sampai 2 kilometer nah. Jika hembusan hinak sidin sampai ke sana. Jadi nang mana-mana orang kafir keras dengan kekafirannya, keras kada hakun baiman, mati seketika. Dan nanti mereka akan masuk neraka kekal abadi di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Untunglah orang yang bertaubat di kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, karena taubat mereka masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang perlu dipertahankan oleh orang-orang Nasrani dan mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa alaihi salam sendiri mematahkan kesemua salib dan mengajak mereka kembali kepada agama yang sebenarnya, yaitu agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada seorang jua pun dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani kecuali ia akan beriman dengan Nabi Isa alaihi salam sebelum kematiannya nanti. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya dengan tajuk Nabi Isa alaihi salam mematahkan salib, membunuh khanzir ataupun babi, kemudian menghapuskan semacam pajak dari orang-orang kafir yang tinggal di wilayah negara yang mayoritasnya Islam. Karena memang ada lagi orang kafir kesudahannya di zaman itu. Dan dengan sebab Nabi Isa itulah, di masa Nabi Isa itulah, zakat tidak dipakai lagi. Karena ada lagi orang miskin yang mesti menerima zakat, yang wajib menerima zakat. Orang fakir kadada, orang miskin kadada lagi. Dan berataan kaum muslimin di zaman itu sugihan, sehingga zakat kada diwajibkan lagi. InsyaAllah kita bicarakan pada malam Kamis berikutnya. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun atas kekurangan ataupun kesilapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan kepada ulun pribadi, ahli keluarga ulun juga, orang tua kita seberataan, guru-guru kita dimanapun berada, murid-murid kita, tetangga-tetangga kita dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah, ikhlas dalam menuntut ilmu agama, diberikan pemahaman yang benar, diberikan Allah kekuatan, baik itu kekuatan sabar di dalam taat, kemudian kekuatan ikhlas di dalam taat, juga keistiqamahan di dalam mengamalkan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada kita ataupun untuk ahli keluarga kita, rumah tangga kita, dan mudah-mudahan segala usaha kita ditolongi Allah taala dalam hal mengusahai usaha yang halal, rezekinya halal, penuh barakah, ahli rumah tangga kita penuh barakah juga, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا واكشف عنا كل ما غاب عنا. أنت الكاشف ومعلمنا وأنت الرب وحافظنا وأنت العالم ومفيدنا وأنت القادر المقتدر وناصرنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. يا كبير يا متعال. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة وثبت أقدامهم. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك. اللهم بارك في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه